Santapan Harian Rabu 8 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bertelut dan merendahkan hati. Kami siap menerima terang sabdamu ya Kristus. Di dalam Kristus, Sang terang abadi, kami memohon. Amin. Yohanes 20 ayat 24-29. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam dinamika iman, salah satu faktor yang tak terelakkan adalah keraguan. Ada hal-hal yang menjadi misteri yang menuntun kita kepada berbagai tanda tanya dan membuat kita sulit percaya. Hal itu dialami oleh Thomas, murid Yesus yang tidak ada bersama murid-murid lain saat Yesus datang. Kesaksian mereka tampaknya membuat pergulatan imannya makin berkecamuk, sehingga terucap responnya yang menuntut pembuktian. Ia juga tak bisa memahami bagaimana seseorang yang telah mengalami penyiksaan yang mengenaskan hingga kematian menjemput dapat hidup kembali. Walau ada keraguan, Thomas bukan orang yang keras kepala, yang meninggalkan persekutuan dengan murid-murid yang lain. Ia tetap hadir dalam perkumpulan mereka dan di sanalah Yesus menjumpainya. Dalam perjumpaan itu, Yesus tidak marah kepada Thomas atas keraguannya. Ia datang kepada Thomas dan berkata, "Taruhlah, lihatlah, ulurkanlah, taruhlah. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Inilah yang mengubah Thomas. Keraguannya sirna, pertanyaannya terjawab. Bukti yang ia ingin lihat hadir di depan matanya, sehingga ketakjuban tergambar lewat pengakuan luar biasa. "Ya Tuhanku dan Allahku." Sama seperti Thomas, dalam perjalanan iman kita pun tak mungkin tidak ada keraguan. Mungkin kita tidak mengalami keraguan yang sama seperti Thomas, tetapi keraguan bisa hadir dalam wujud yang berbeda karena keterbatasan pikiran, kesulitan hidup, pengalaman menyakitkan, doa yang belum terjawab, ataupun pengaruh dunia. Ketika keraguan muncul, jangan berhenti.
Jangan sampai keraguan meyakinkan kita untuk mematikan iman dan menjauhkan kita dari persekutuan orang percaya. Justru, ketika kita penuh dengan pertanyaan, itulah saatnya untuk mencari jawaban dengan bertindak aktif dan mendalami pengenalan kita kepada Allah. Keraguan yang terjawab membawa kita kepada pengenalan yang menakjubkan dan pengakuan akan siapa Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang setia, di tengah kabut keraguan, Engkau tidak menjauh, melainkan mendekat dengan sabar kepada kami. Ketika pertanyaan kami, Engkau jawab dengan terang kasih-Mu. Hati kami tersentak oleh kegaguman, dan jiwa kami berseru, kami mengenal Engkau yang adalah Allah Maha Mulia. Teguhkanlah kami, agar setiap keraguan yang terjawab membawa kami semakin dalam ke dalam keajaiban-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.